Bagaimana jadinya jika kalian hidup sendiri di sebuah kota yang ditinggal mati oleh seluruh penduduknya? Halo, gua Angga. Video kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul I Think We Are Alone Now tahun 2018. Film ini mengisahkan seorang pria yang bertahan hidup di sebuah kota yang dimana semua penduduknya mati secara tiba-tiba. Film ini unik karena hanya diperankan oleh 4 orang saja, tapi memiliki ending yang penuh misteri. Lalu bagaimana ceritanya? Sini gua ceritain. Film berawal dengan seorang pria bernama Dale. Keadaan Dale saat ini dia hidup sendirian, tanpa saudara, teman, apalagi keluarga. Dia berada di kota yang terkena wabah. Semua orang mati secara mendadak. Keseharian Dale yang sendirian ini selalu berpergian mengecek rumah-rumah yang sudah lama ditinggalkan mati oleh pemilik. Dale mengambil peralatan atau perbekalan yang bisa dia dapatkan. Setiap kali dia selesai mengecek satu rumah, dia selalu memberi tanda X di depan rumah. Tanda itu menunjukkan kalau dia sudah memeriksa tempat ini. Gak cuma itu aja, Dale juga mengubur mayat yang dia temukan di dalam rumah. Dale pergi ke perpustakaan. Di sini dia membuka peta, memberikan tanda X pada rumah yang sudah dia kunjungi. Setelah itu, di malam harinya dia menonton film dan tertidur. Namun pada malam harinya dia kaget terbangun mendengar suara kembang api. Ini menandakan kalau ada kehidupan lain, membuka harapan bagi Dale untuk bertemu dengan manusia lain. Keesokan paginya, dia seperti biasa jalan-jalan. Di perjalanan, dia menemukan mobil yang baru saja terpakai dan menabrak. Keadaan mobil itu rusak menabrak, dan benar saja, di dalam mobil tersebut ditemukan pistol, juga pengendara wanita dalam keadaan pingsan. Dale merawat wanita itu dan dia bernama Grace. Grace yang ingin keluar dari kamar, tapi pintu itu dikunci oleh Dale. Karena Dale tidak bisa mempercayai Grace, jadi dia menahan Grace untuk tidak keluar dulu. Di sini mereka ngobrol. Grace meminta keluar karena ingin pipis, dan Dale bertanya untuk apa pistol yang Grace bawa. Grace bilang kalau pistol itu untuk berjaga-jaga apabila mayat di kota ini hidup kembali. Dan Dale bertanya lagi, apakah ada yang lain? Lalu Grace menjawab kalau tidak ada yang lain. Dale bilang kepada Grace untuk mundur dan menghitung 100 sampai 1, dan dia baru boleh keluar. Lalu Dale membuka kunci kamar. Hitungan belum selesai, Grace langsung keluar. Grace terkejut melihat Dale yang ukurannya lebih pendek dari dirinya. Dale turun tanpa bicara kepada Grace. Dale hanya memberikan kunci mobil kepada Grace, menyuruhnya untuk pergi. Grace mencoba menahan Dale yang pergi berjalan kaki, dan dia juga mengatakan kalau dia ingin tinggal di sini dan mungkin saja bisa mengubah keadaan. Tapi perkataan itu tidak mengubah Dale untuk kembali. Dale kembali ke perpustakaan. Sepertinya perpustakaan ini dijadikan rumah olehnya. Dia mengambil pancingan dan pergi ke danau. Grace masih saja mengikuti Dale sampai ke danau. Nggak cuma dari situ, dia mengikuti lagi Dale dan menawarkan bantuan untuk mengubur para mayat di kota ini. Dale tidak menanggapi sama sekali, tapi Grace tetap mengikuti Dale dan ingin membantunya. Grace berada di perpustakaan bersama Dale. Grace bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba orang mati. Dale hanya menjawab tidak tahu. Lalu Grace bertanya di mana kau berada ketika sesuatu terjadi di kota ini. Dale menjawab kalau dia sedang tidur pada sore hari saat itu. Dale bekerja shift malam di perpustakaan. Grace kembali bertanya, dan apa kau pernah kesepian? Kali ini jawaban Dale agak ngegas karena Grace terus bertanya. Lalu Dale menjawab mau hilang semua orang di kota ini dan mati pun dia sudah kesepian sejak dulu. Karena jawaban ngegas dari Dale ini, Grace pergi dan mengemas barangnya. Seperti
seperti biasa, Dale tidak menahan dan membiarkan Grace pergi. Tapi ternyata ketika Grace akan pergi menggunakan mobilnya, Dale mengetuk pintu dan bicara kepada Grace. Dale ini orangnya tuh gengsi. Akhirnya dia bicara dan berubah pikiran, mengajak Grace agar tetap menetap di kota ini dan mungkin bisa merubah keadaan. Grace langsung keluar mobil menandakan kalau dia setuju akan menetap di kota ini. Keseharian Dale tetap seperti biasa, membersihkan jalanan, mencari peralatan yang ada, bahkan merapikan halaman depan rumah. Padahal rumah tersebut sudah lama ditinggali oleh pemiliknya. Ketika Dale dalam perjalanan, dia melihat mobil Grace yang melintas kencang sekali. Karena dia penasaran, Dale pun mengikuti mobil Grace dan sampailah pada suatu rumah yang belum Dale kunjungi. Di rumah ini, Grace berada di kamar. Di hadapan Grace ada mayat. Grace bertanya siapa ini dan Dale mengenalinya. Mayat tersebut bernama Young. Grace berinisiatif akan membersihkan, tapi Dale masih ketus dan melarangnya. Dale bilang dia memiliki caranya sendiri untuk membersihkan rumah. Grace nggak mau diam aja, dia meminta Dale untuk mengajarinya. Dale mulai membersihkan dan memberitahu kalau baterai adalah barang yang sangatlah penting karena kota ini tanpa listrik. Dale mulai membersihkan sampah dalam rumah, dimulai dari kulkas. Lalu Dale mencari sebuah buku berjudul Toy Story dan Grace menemukannya. Setelah bersih-bersih dalam rumah, Dale keluar dan membersihkan jalanan dari daun-daun kering, sedangkan Grace melihatnya dari dalam rumah. Dale ini setiap kali membersihkan rumah, dia selalu membawa foto keluarga atau pemilik rumah tersebut. Setelah itu, Dale menguburkan jasad yang baru saja mereka temukan. Di sini, Grace mengatakan sesuatu kepada Dale. Kenapa dia tidak berdoa sebelum menguburkan? Grace memiliki kebiasaan berdoa menahan nafas selama 10 detik. Dale bilang kalau itu tidak penting. Karena tatapan Grace ini penuh makna kepada Dale, dia menuruti perkataan Grace meskipun tidak seserius Grace dan selesai lebih awal. Setelah pemakaman selesai dan penghormatan sudah dilakukan, mereka pergi ke supermarket membawa makanan. Meskipun makanan di sini banyak yang kadaluarsa, Grace nggak peduli dan tetap akan memakannya. Berbeda dengan Dale yang mengambil bahan-bahan untuk memasak seperti minyak. Kepribadian Grace ini sangat banyak bicara dan bisa dibilang dia periang, sedangkan Dale manusia yang penuh ketenangan. What do you miss the most? Quiet. Hal itu bisa kita buktikan dan lihat sendiri. Dale begitu tenang menyetir sedangkan Grace headbang di dalam mobil dengan musik keras. Kita berpindah ke perpustakaan lagi. Grace mencari Dale tapi dia tidak ada di perpustakaan dan Grace pun explore perpus. Sampailah pada suatu ruangan. Di sini Grace menemukan sebuah buku catatan setiap rumah dan alamat juga tanggal pengambilan. Ada juga foto-foto orang-orang yang sudah meninggal ketika masih hidup. Dale menyimpan semuanya sangatlah rapi, sampai-sampai Dale memisahkan antara keluarga satu dan yang lainnya berbeda folder. Terdengar suara pintu, Grace pun merapikannya kembali. Ketika Grace setelah melihat semua foto-foto itu, seketika wajah Grace berubah merenung. Setelah itu, Grace pergi keluar menggunakan sepeda. Di sini, dia terfokuskan pada satu rumah. Grace mencoba masuk ke dalam dan dia sedikit kaget melihat seekor anjing. Grace nggak pakai pikir panjang, dia mengambil anjing tersebut ke perpustakaan. Dale yang melihatnya tidak melarang Grace memelihara anjing tersebut, meskipun Dale sendiri alergi terhadap anjing. Dale manusia yang tidak ambil pusing, dia membaca buku sedangkan Grace bermain dengan anjingnya. Keesokan harinya, Dale dan Grace pergi ke danau untuk memancing. Dale mendapatkan 2 ekor ikan dan dia yang akan memasaknya. Pada saat mereka makan, terjadi obrolan tentang Grace masa kecilnya. Grace bilang kalau dia pernah memelihara
ikan mas yang hidupnya lama sekali, yaitu 2 tahun. Kali ini Del menjawab obrolan ini. Del bilang waktu segitu sebentar bagi ikan mas, karena ikan mas bisa hidup selama 25 tahun. Dari sini kita mengetahui 2 orang manusia yang hidup dengan ilmu pengetahuan yang berbeda. Dan Grace di sini bilang kalau masakan Del enak. Keesokan paginya kekacauan mulai terjadi di perpustakaan. Anjing yang Grace bawa merobek-robek buku. Del yang mengetahui hal ini, dia tidak marah, hanya menyuruh Grace untuk membersihkannya saja. Dan Del berniat mengambil anjingnya yang akan dibawa keluar. Namun ketika akan diangkat, anjing itu malah menggigit Del. Lalu Del pun terluka pada tangannya yang mengharuskan bekas gigitan itu dijahit. Dan Grace membantu Del menjahit tangannya. Untuk pertama kalinya Del bicara terima kasih kepada Grace. Pada malam harinya Del melihat anjing yang terikat di depan perpus. Lalu pagi-pagi Grace sudah panik membangunkan Del. Grace bilang kalau anjingnya hilang. Mereka pun keluar perpus dan mencarinya. Grace heran kenapa anjingnya menghilang. Dia ingat sekali kalau semalam dia ikat anjingnya dan tidak mungkin dia keluar. Lalu Del bilang kalau semalam anjingnya dia keluarkan dengan alasan kalau anjing itu butuh pipis. Mendengar hal itu, Grace terdiam seketika. Teringat kejadian ketika pertama kali Grace bertemu dengan Del. Lalu di perpustakaan Grace minum anggur terlalu banyak, dan setelah itu dia pergi mengambil tumpukan foto dan menaruh di depan meja Del. Grace bilang kalau dia sebenarnya tidak mengenali para penduduk kota. Del memperlakukan mereka layaknya objek. Lalu Grace bercerita tentang ayah ibunya. Ayah Grace adalah seorang pastor yang terhormat dan diikuti banyak orang. Pada akhir hidupnya, ayah Grace meninggal secara mendadak di toilet, sedangkan ibunya meninggal ketika berolahraga menggunakan alat eliptikal. Setelah itu, Grace mendekat dan berkata kalau dia memiliki keluarga yang mencintai dirinya. Dan juga ketika saat kejadian kota ini, Grace sedang bersama laki-laki, sedangkan Del tidak memiliki siapa-siapa di hidupnya. Del agak takut dan Grace melempar semua foto itu kepada Del. Rasa penyesalan Del atas kejadian kemarin, dia menghampiri rumah ketika pertama kali dia merawat Grace. Del masuk ke dalam dan melihat foto keluarga Grace yang diselipkan dalam buku yang berjudul Cinta di Sepanjang Wabah Florera. Lalu datanglah Grace. Di sini Del bilang kalau dia ingin menunjukkan sesuatu. Del mengajak Grace ke rumah kaca dan mengajarkan dia cara menanam tumbuhan. Kini Del meminta bantuan kepada Grace untuk membersihkan rumah. Meskipun Del bilang kalau hal itu tidak wajib untuk dilakukan Grace, tapi hal ini membuat Grace hidup kembali dan merasa dibutuhkan. There are a lot of houses in town that still need clearing. I could use the help. Mereka pun melakukan bersih-bersih rumah. Kali ini berbeda. Foto-foto di rumah dibiarkan tidak diambil dan mereka menguburkan mayat dan memberikan penghormatan terakhir. Kini mereka berdua membangun panel surya dan Grace sambil memberikan jokes kepada Del. Kali ini berbeda. Del sedikit menanggapinya. Kini mereka bersama begitu dekat dan juga kini mereka memiliki walkie-talkie untuk saling komunikasi. Mereka berdua hampir menyelesaikan membersihkan rumah di seluruh kota ini dan juga Grace sesekali membuat makanan. Sebelum Grace melakukan aktivitas seperti biasa, Grace di kamar mandi terlihat memiliki luka di belakang leher yang sampai saat ini dia sembunyikan. Lalu Grace pergi keluar mencari rumah dan dia menemukan rumah yang tidak ada dalam peta, juga belum diberi tanda X. Grace memberi kabar kepada Del menggunakan walkie-talkie. Grace masuk duluan. Di dalam dia melihat mayat yang sedang duduk. Lalu Del datang dan menyuruh Grace untuk pergi dan jangan ke sini. Raut wajah Del ini sedih melihat rumah ini dan dia juga tidak ingin menguburkan mayat ini, memilih untuk pergi. Tapi Grace membujuknya dan ternyata mayat ini adalah ibunya dan juga ini adalah rumah Del. Akhirnya Del mau menguburkan mayat ibunya. Kali ini berbeda.
Grace setelah menguburkan mayat, dia pergi duluan. Tapi Del menahan Grace dan menyuruhnya untuk memberi penghormatan terakhir. Setelah itu di mobil Grace bicara kalau dia mau memberitahu sesuatu pada Del. Del bilang Grace bisa bercerita sesuka hati padanya. Bukannya cerita, Grace malah mencium Del. Keesokan paginya, Del masih tertidur dan Grace sudah tidak ada di pinggirnya. Karena kejadian semalam, Del agak parno. Dia mencari pistol milik Grace. Ketika dia keluar dari kamar dan turun tangga, dia terkejut. Oh, hey. Del terdiam tanpa sepatah kata pun. Ada orang lain di kota ini. Mereka adalah Patrick dan Violet. Del terus memandangi Grace tanpa bicara. Violet dan Patrick menanyakan beberapa pertanyaan seperti mayat-mayat di kota ini. Dan juga Grace tidak bicara sepatah kata pun. Lalu Patrick bilang kepada Del bagaimana dia bertemu dengan putrinya. Yap, mereka adalah orang tua Grace yang secara tiba-tiba berada di sini. Grace tidak memberitahu Del kalau dia sebenarnya memiliki orang tua. Patrick memaksa Grace untuk mengakui kalau Patrick dan Violet adalah orang tuanya. Lalu Violet menyuruh Grace untuk mengemasi barang-barangnya karena Patrick akan mengikuti lomba golf. Patrick menyuruh Del untuk ke sana dan bertemu dengan orang-orang. Del bertanya kepada Patrick orang seperti apa dan ada berapa jumlahnya. Patrick bilang banyak, mungkin ribuan. Violet dan Patrick terkejut. Ternyata Del mengira kalau dia adalah orang satu-satunya yang tersisa. Dan Patrick menyayangkan sikap Grace yang tidak memberitahu kalau masih ada orang yang tersisa. Lalu Del pergi dari meja makan. Keadaan di sini canggung banget. Violet pun memasang wajah yang seperti ketakutan kepada Patrick. Di luar, Grace mengejar Del dan Grace bilang kalau mereka ini orang jahat, bukan orang tuanya. Grace menjelaskan sebelum Grace sampai sini, dia berada di California dan tiba-tiba dia dipasangkan oleh mereka. Grace melakukan perjalanan selama berbulan-bulan untuk sampai ke sini. Alasan Grace tidak memberitahu Del karena dia takut kalau Del tidak mengizinkan dia untuk tinggal. Grace meminta Del untuk pergi bersamanya, tapi Del menolak dan pergi begitu saja. Setelah itu, Violet menghampiri Grace dan Grace bilang kepada Violet kalau dia memberitahu sesuatu kepada Patrick. Lalu Violet berkata kalau dia tidak bisa melakukan ini sendirian dan Violet meminta untuk pulang ke rumah dan meminta Grace untuk menjadi keluarga sebenarnya. Kita belum mengetahui maksud dari percakapan ini karena Violet sepertinya memiliki sebuah rencana dan Grace juga seperti mengetahui sesuatu. Lalu Patrick menghampiri Del di perpustakaan. Patrick meminjam buku kepada Del selayaknya kegiatan normal pelanggan dan penjaga, tapi Del mengabaikannya. Lalu Patrick bilang kalau dia sangat terkesan dengan Del. Del yang tegar ketika dia mengetahui banyak orang mati secara tiba-tiba. Lalu Patrick memiliki sebuah tawaran kepada Del kalau dia ingin Del bergabung dengan komunitasnya. Patrick memberitahu kalau di komunitasnya yang ia bangun memiliki dokter-dokter hebat yang sedang melakukan riset terhadap cara berpikir manusia. Del menanggapi dengan menyuruh Patrick pergi dari sini. Karena respon Del yang begitu, Patrick hanya meninggalkan sebuah alamat yang ditulis di buku yang mungkin saja Del tertarik dan akan pergi ke sana. Kini Del merasa kehilangan Grace. Waktu dia habiskan dengan mabuk-mabukan dan juga melempar bekas rumahnya dulu. Del mencari saluran walkie-talkie berharap dia bisa berkomunikasi dengan Grace. Del baru saja merasakan dipedulikan oleh seseorang dalam hidupnya. Namun itu sirna begitu saja. Kemudian hari, Del membuka seluruh folder foto dan bicara sendiri soal orang-orang yang ada di foto tersebut. Del
mengenalinya dan tahu profesi orang-orang dalam foto semasa hidupnya. Setelah itu dia duduk sedang berpikir. Lalu Del memutuskan untuk mencari buku yang ditulis alamat oleh Patrick. Tidak pikir panjang, setelah mendapatkan alamatnya, dia langsung bergegas menuju lokasi. Di tengah-tengah perjalanan, banyak mobil yang terparkir di jalanan yang membuat Del tidak bisa melewatinya. Lalu Del turun dan memilih jalan dan berpindah ke mobil yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang jauh ia tempuh, berkali-kali mengganti mobil, dan hingga akhirnya dia melihat lampu-lampu kota yang terang dan hidup. Del melihat di dalam rumah Patrick dan Violet yang sedang bersantai. Ketika Violet merasa curiga melihat luar, Del bersembunyi dan Violet tidak melihat apapun di luar. Lalu Violet pergi hendak memeriksa keadaan Grace. Lalu Patrick menyuruh Violet memeriksa sensor di pelipis Grace. Del merasa curiga dengan perkataan Patrick. Lalu Del kembali ke mobilnya menunggu Patrick dan Violet tidur. Setelah lampu rumah mati, Del mengambil senjatanya dan masuk ke rumah Patrick. Del menemukan Grace dengan keadaan banyak sekali kabel dan perban di kepala Grace, dan Del melihat jahitan di belakang leher Grace. Lalu Del meminta maaf dan mengaku menyesal membiarkan Grace pergi bersama Patrick, dan Del melepaskan alat-alat yang menempel di kepala Grace. Ketika mereka keluar kamar, Patrick mempergoki Grace dan Del. Patrick meminta Del untuk mengembalikan Grace ke tempat tidurnya. Lalu Del bertanya kepada Patrick apa yang dilakukannya kepada Grace, dan Patrick menjelaskan kalau tugas dia adalah menghapus perasaan negatif seseorang seperti amarah, kesedihan, dan perasaan merasa bersalah, yang artinya Patrick sedang melakukan reset otak manusia untuk menghilangkan ingatan masa lalu orang-orang yang tersisa. Muak dengan perkataan Patrick, seketika Grace menembak Patrick, dan Patrick seketika itu juga tewas di tempat. Lalu Violet keluar dari kamar. Violet terlihat tanpa ada rasa bersedih ataupun menyesal melihat Patrick tewas, dan Violet berkata kalau dia pernah memiliki seorang putri, lalu pergi dari rumah sambil mengatakan kalau ada sabun lantai di wastafel. Sikap yang Violet tunjukkan ini adalah bukti kalau pikiran dia sudah direset. Lalu mereka pun pergi. Grace membawa ikan mas yang dia bilang waktu itu. Dari sini kita mengetahui kalau ingatan Grace agak sedikit rusak. Sebelumnya Grace bilang kalau ikan masnya sudah mati 2 tahun lalu. Mereka pun pergi menggunakan mobil. Del melihat sekitar, kehidupan di sini seperti normal. Tapi kalau kita perhatikan dari pakaian mereka dan perilaku mereka seperti layaknya robot. Hal ini juga dibuktikan pada pakaian kantor, padahal di tempat ini tidak ditemukan kantor, dan juga terlihat tukang kebun tapi berpakaian seperti perawat. Del sempat memberhentikan mobilnya, namun Grace menyadarkannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan jauh dan memilih menjalani kehidupan berdua, dan film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penulisan dan juga penyampaian. Gua Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.